jangan pernah, khususnya sholat 5 waktu. Meskipun kamu pemabuk, pezina, pengocok handal. Nah, ini yang pengen harusnya tuh kita blow up gitu. Kita viralkan. Sekarang itu bukan kita bam mau kuta, tapi kita bam mau kita. Wah. Kan biasanya kita di belakangnya sedikit aja kan gitu kan. Posisinya kan agak belakang sedikit kan kita mau rupanya si kawan itu, Pak, gini. Nengok ke belakang. Obrolan santai atas awam. Salah. Di atas awam. Ya, balik lagi bersama kami di Atas Awam. Nah, pada episode sebelumnya kita udah membahas beberapa hal dan persoalan tentang sholat. Jadi pada episode ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan tentang sholat, tapi belum kita bahas pada episode sebelumnya. Nah, salah satu contohnya itu adalah sholat dan sembahyang. Apakah sama sholat dan sembahyang? Mungkin kawan-kawan di luaran sana juga banyak yang kurang paham tentang apakah sama antara sholat dengan sembahyang. Jadi mungkin bisa kita dengarkan dulu dari Ustadz kita tentang sembahyang dan sholat ini, apakah sama atau berbeda gitu. Baik, itu pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang dilontarkan dia. Ya, dia yang melontarkan. Tapi kan biar aku yang bawa. Iya. Nah, jadi terkait sama sholat dan sembahyang, apakah sama? Ataukah apakah sholat itu khusus orang Islam, sembahyang itu orang Islam, entah misalnya agama Buddha atau agama Hindu dan lain sebagainya. Sebenarnya adakah perbedaan antara sholat dan sembahyang? Sebenarnya tidak ada. Karena pada prinsipnya sholat itu bahasa Arab, sembahyang itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Sanskerta. Sembah, udah tau lah kan? Namanya sembah tuh ya sembah. Hyang, enggak juga, gitu lah. Oh, berarti itu satu kesatuan? Sembah atau hyang itu dua kesatuan? Dua kata. Oh. Sembah dan hyang. Sembah itu artinya menyembah, hyang itu artinya Tuhan. Nah, jadi sembahyang itu artinya menyembah Tuhan. Nah, sholat kan pada intinya juga itu. Kita itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan istilah orang zaman dulu kali. Wes sembahyang gue. Rung. Coba bahasa Jawa ya. Orang Jawa. Iya, orang Jawa. Abang orang Jawa. Saya orang gila. Nampak sih. Abang juga nampak. Abang itu orang normal loh, Bang. Yang harus kita framing gila yang ini. Oh iya. Karena dia abnormal. Iya. Di atas Abang orang Jawa. Orang gila. Wah, itu betul. Gantian dong. Jadi duduk ya, clear ya permasalahan sholat dan sembahyang. Sebenarnya sembahyang itu bahasa lain saja dari sholat. Dalam bahasa Intinya, Inggris pray, ya kan? Dalam bahasa Inggris itu pray. Oh, untuk ini Mas Indomie. Itu down pray, Pak. Oh iya. Banyak nonton Set Juna ini. Iya, iya. Tempat tidur dikasih pray. Iya, Itu spray, Pak. Spray. Spray. udah bisa udah nggak? Bisa udah nggak? Oke, Us. Gini, Us. Tadi kalau udah masalah sholat dan sembahyang udah dijabarin sama Us tadi. Nah, kalau aku ingat waktu dulu ngaji nih, pernah ngaji nih. Jadi dalam Quran surah. Dulu ya? Iya, dulu. Sekarang udah nggak ngaji lagi dia. Bang, Ya. ingat Bang. Ngaji itu adalah belajar. Belajar itu, Bang, dari mulai buayan sampai ke liang lahat, Bang. Kenapa ada istilah ngajinya dulu? Seolah-olah sekarang nggak mau ngaji lagi. Apa kau sudah merasa cukup dengan ilmumu, Bang? Bukan, Pak. Ini dapat ilmunya dulu. Oh, dulu. Sekarang nggak dapat lagi. Dapat. Banyak kaya. Iya. Kalau nggak salah aku ya, seingat aku itu di Quran surah An-Nisa ayat 103 itu yang Allah. Dia pojok kanan sebelah atas tuh ya. pojok kanan sebelah atas itu pun Naruh Qurannya. letak Quran.
Kang sih, bukan Ustaz Adi Dayat ini. Ya, Bukan. Ini Ustaz Adi Adil Makmur. Ya. Jadi Quran surah An-Nisa di sudut atas dari ke bawah. Quran An-Nisa 103 kalau nggak salah itu ya, yang kalau nggak salah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta gitu. Artinya itu sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Nah, jadi yang terfikir aku itu apakah sholat itu sebelum Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita laksanakan sholat 5 waktu itu apa pernah ada gitu? Artinya sebelum Nabi Muhammad perintah sholat itu atau sholat itu udah pernah ada kagak sih gitu? Gitu. Dan kemudian apakah sholat 5 waktu itu hal yang mutlak yang harus kita laksanain gitu? Apakah kayak ada framing orang-orang itu yang bilang bahwasannya kalau kita rajin ke masjid 5 waktu nih nih 5 waktu kita ke masjid rajin kali anak tuh sholat gitu. Nah itu gimana coba deh dikasih. Oke. Nah yang pertama berarti ini membahas konteks tentang sejarah sholat. Apakah sholat itu sebenarnya ayat ini konteksnya bukan tentang sejarah sholat, tapi inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta itu artinya sholat itu telah ditentukan waktunya, itu sudah ditentukan waktu subuh, waktu zuhur sampai mana, waktu asar sampai mana, maghrib sampai mana, kemudian isya sampai mana. Tapi dulu saya waktu kok jadi saya yang dulu ya. Berarti waktu saya dengerin us. Jangan seakan-akan hari ini kita nggak mau ngaji lagi, Us, ya kan? Ya. Yang dulu itu ngaji, sekarang harus tetap ngaji. Ingat, Us, kita itu harus menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Betul. Kata siapa itu Bang tadi Bang? Kata saya. Udah kayak Ustaz belum? Jadi dulu waktu saya mondok itu ustadz saya itu sering melesetin orang zaman sekarang itu bukan kita mau kuta tapi kita mau kita. Jadi sholat itu bukan telah ditetapkan waktunya, tapi kita yang suka-suka kita sholatnya mau kapan gitu kan. Maghrib 7:30, ya kan. Padahal isyanya 6:30. 7.45 isyanya. Dia 7:30. kadang ada orang memang golongan orang itu dia rajin sholat maghrib ke masjid 6:30. Tapi subuhnya pun 6:30. Iya, mungkin ingin adil. Iya. Keseimbangan ya. Iya, malah sholat asarnya 5:30. Sama 7 juga. Sholat isanya 6:30 juga. Semuanya pokok rata. Kadang ada orang yang sholat isya, Allahu Akbar, adzan subuh. Ada yang. Tapi itu sah kalau kayak gitu. Sah. Untuk sholat isya. Nah itu nantilah. Nah, itu itu. ada nanti sholat yang waktunya itu mustarak, ada nanti dia yang berpisah. Mustarak itu artinya batas sholatnya itu adalah sholat berikutnya. Kalau subuh misalnya, subuh kan nggak sampai zuhur. Gitu. Nah itu pembahasan nanti lah. Yang tadi Kita sejarah konteks sholat ini. Jadi sebenarnya ayat itu adalah berbicara tentang waktu-waktu sholat. Nah, kalau terkait dengan sejarah sholat, apakah nabi-nabi sebelumnya itu pernah sholat? Jadi sholat ini bukan suatu syariat yang diberikan hanya kepada Nabi Muhammad. Berarti sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada nabi-nabi yang sholat. Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa, itu sholat. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sholat. Bahkan waktu-waktu sholat itu dikaitkan sama sejarah para nabi dulu melaksanakan sholat itu. Itulah waktu yang kita kerjakan sekarang itu sudah dikerjakan oleh nabi-nabi pada zaman dahulu. Bahkan lebih banyak mereka melakukannya. Ini entah sahih atau tidak, bahwa Nabi Adam dulu adalah nabi yang sholat subuh. Jadi Nabi Adam itu yang sholat subuh. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang sholat zuhur. Karena dia setelah menyembelih anaknya itu, kemudian dia sholat zuhur. Kemudian sholat asar saya lupa. Kemudian sholat maghrib itu kalau tidak silap saya itu adalah Nabi Isa. Dan nabi-nabi lainnya itu sholat. Nah bagaimana tata cara sholatnya? Nah itulah yang menjadi perbedaan antara kita dan nabi-nabi terdahulu. Nah jadi ada tuh nabi yang sholatnya itu sujud saja.
Nah, ada nabi itu sholatnya berdiri saja. Siapakah yang sholatnya berdiri? Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu dulu di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dia itu sedang melaksanakan sholat. Jadi tidak ada yang berani mengganggunya, padahal dia itu sudah meninggal. Sampai akhirnya tongkatnya itu dimakan rayap dan patah, jatuhlah Nabi Sulaiman. Maka baru tahu mereka ternyata Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia di waktu dia mengerjakan sholat. Sholat. Maka sebenarnya nabi-nabi terdahulu, itulah Nabi Sulaiman itu sholat dalam posisi yang berdiri. Gitu. Ada tadi nabi yang sholatnya itu sujud aja. Saja ada. Tapi ada di masa kita juga memang dia sholatnya sujud aja. Rupanya Tidur. ada biasanya. Ada. Sebelah kanan kan. Dia Ramadan tuh biasanya. Aku udah nunggu aja dikenakan. Tinggal nunggu aja lah aku dikenakan. Iya, udah. Iya, jadi memang salat nabi-nabi terdahulu itu disempurnakanlah di Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjadi permasalahan kita hari ini tadi terkait waktu sholat, apakah memang mutlak? 5 waktu itu keharusan untuk kita itu tanpa ada toleransi, artinya nggak ada kedeng aling-aling lagi gitu, nggak ada pilih-pilihan lagi. 5 waktu memang harus kita kerjain gitu. Ada kan memang yang kita beranggapan sholat itu ya yang tadi kita mau kuta, harusnya ini kita mau kita gitu jadinya. Nah, ini ada satu pemahaman kelompok yang berbahaya gitu. Jadi mengatakan bahwa waktu sholat itu cuma 3. Jadi dia sholatnya itu cuma subuh, zuhur, sama maghrib. Alasannya? Ya, waktu yang ada di dalam Al-Quran itu Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Jadi itu dijelaskan waktu zuhur, waktu maghrib, dan waktu subuh. Begitu. Apakah sholat ini memang cuma 3? Apakah Quran ini bisa menjadi pedoman saja? Nggak bisa. Al-Quran dan hadis nggak boleh dipisah. Ada kan orang sekarang nggak percaya sama hadis. Katanya hadis itu udah 1400 tahun yang lalu. Macam mana kita mengungkapkan kebenarannya? Bagaimana kita mempercayai tentang kualitas hadis itu? Apakah memang betul-betul sahih? Apakah memang hadis itu nanti bisa aja kan dia dirubah pada oleh orang-orang tertentu gitu kan? Padahal kalau mereka belajar tentang ilmu hadis, maka ilmu hadis ini adalah ilmu yang paling kejam. Oh, kenapa gitu? Ilmu yang paling kejam. Kita seumur hidup berbuat baik, kemudian kita mendengar hadis, kemudian kita menipu kucing, manggil nis gitu. Padahal yang kita kasih itu adalah kulit kacang. Ketahuan, maka hadis yang diriwayatkan oleh kita menjadi lemah, menjadi dhaif. Kenapa? Karena kita adalah pelaku dosa. Begitulah kejamnya ilmu hadis itu. Maka hadis itu bisa dipertanggungjawabkan, karena kan hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang mungkar dan lain sebagainya. Nah, jadi Quran sama hadis nggak boleh pisah. Jadi nggak boleh kita standarnya itu cuman Quran, meskipun di Al-Quran waktu sholat itu cuman dijelaskan cuman 3 waktu. Nah, tapi di dalam hadis dijelaskan bahwa sholat itu 5 waktu. Berarti fungsi hadis itu untuk menguatkan Quran itu. Fungsi hadis itu kan salah satunya adalah bayanul Quran. Apa itu bayanul Quran? Adalah penjelas Al-Quran. Begitu. Jadi, apakah 5 waktu sholat ini mutlak? Mutlak. Nggak boleh ditawar-tawar. Tanpa ada tiding-aling. Iya, kadang memang ada yang tawar, ada yang serikaya, ya kan? Ada yang coklat. Yang aku menyesal. Aku udah dengarkan serius. Bahkan aku sangat serius. Iya. Nggak usah serius-serius sekali lah hidup ini. Kadang kita perlu Peter Pan, kita kadang perlu dewa. Berat kali beban nampaknya. Betul. Kan sebentar lagi. Jadi terkait sama yang 5 waktu ini udah nggak boleh ditawar-tawar. Bahkan kata Imam
siapa tuh namanya? Nggak tahu Pak. Muhammad Debat. Ya. Syafi'i, Hambali. Hanafi, Maliki, Hambali. Hambali. Bukhari. Bukan Pak, Bukhari. Besok jangan gitu lagi. Maafkan tim kameramen kami. Maafkan tim kameramen kami. Ada juga Bang Imam satu lagi. Imam apa? Anak Bu Jurahma. Waduh. Siapa lagi tuh? Imam Ahmad Gunaya. Oh, Imam Ahmad Gunaya itu suaranya merdu kali, Masya Allah. Berdayu-dayu ya. Oke, kembali ke lab. Oke. Jadi Pemirsa. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kharaja minal Islam. Tadi kalau ada yang mengerjakan sholat itu cuma 3 waktu, maka dia meninggalkan 2 waktu lagi, maka dia telah kafir, kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa boleh ada sholat-sholat yang ditinggalkan, maka dia udah dianggap kafir. Nah, ini yang pengen harusnya tuh kita blow up gitu. Kita viralkan. Ada kan kemarin tuh tentang video orang kota yang standar sholatnya itu beda dengan orang-orang yang ada di desa ataupun orang-orang yang memiliki pendidikan agama. Kita lah. Abang dulu tamat apa Bang? SMA. Man ya Bang? Man. Terus? Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Manchester United. Masih lucu aja ya Manchester United ya. Abang boleh ngehina harga diriku. Iya, tapi jangan hina Tapi Manchester jangan United. hina Manchester United. Oke. Oke. Aku bahas MU di aja. Loh. Kita sama. Oh ya kita sama ya? Aku MU Barca 2-1. Jadi Iya, lanjut. jadi tadi saya udah Manchester United. nah, abang tamatan man. Ya Madrasah Aliyah. S1. Ya kebetulan juga tamat. Oh, tamat ya Bang. Tamat. Pas 9 semester ya. Pas 9 semester. Satu hari lagi di DO langsung dia, Pak sudah selesai. Enggak dong. Kalau di DO itu kan 14 semester. Oh, iya. Baru di DO. Kita pas-pasan aja Oh, iya. 9 semester. Joki di mana tuh Bang? Iya lagi. Pak Iya lagi. Udah kuliah 4 tahun udah bisa joki. TK-nya juga lulusnya. TK lulusan nyogok ya. Iya. Dulu jadi sebenarnya Bang Jaka ini, Bang Jack ini dulu pengen masuk STAN. Dulu pilihannya 2 antara STAN sama STIS. Jadi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sama Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Bingung dia dua-dua ini mau ambil yang mana kan? Ini kayaknya lucu nih. Iya. Jadi dia ambil STAN apa STIS. Akhirnya digabung sama dia. Jadinya STAIS. lucu lagi. Ya. Plot twist-nya kita 3-3 ada STAIS-nya. Pasti ketiganya punya nasib yang sama. Dalam hal kebingungan pilih STAN atau STIS ya. Iya. Jadi Cuma tetap nggak salah dong kita masuk STAIS. Nggak salah. Salah. Kampus yang sangat saya cintai. I love you STAN. I love you, STAIS. Pak Ketua 1. Pencilan. Pak Ketua 3 dulu. Aduh. Mau jadi nasib situ ya? Aduh, nanti saya masukin lamaran ya. Bye, masih situ kan bye. Lanjut Pak. Jadi standar sholat kita itu sama ini bahas tentang standar sholat orang kota sama orang desa. yang desa yang memiliki basic agama. Ini yang lagi viral dong. Dan yang lagi viral gitu. Orang kota itu bilang kita, itulah tadi yang Abang bilang di akhir tadi pertanyaan. Apakah kita sholat 5 waktu ke masjid itu dikatakan rajin sholat? Framingnya tuh kan kayak gitu tuh. Iya. Rajin kali kok sholat kan gitu tuh. Iya. Nah, menurut standar kita, standarku lah, aku MSen, MAN, kemudian STAIS, UIN, iya kan? Sombong, yang udah lewat 1 tingkat, UIN. Tentang-tentang kami masih STAIS. Win ya. Jadi aku tuh menganggap bahwa standar orang rajin sholat
Ya sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib. Kalau sholat 5 waktu ya itu kewajiban, itu basic dasarnya gitu. Kalau ibaratkan makan, Itu nasinya. nasinya doang gitu loh. 5 waktu itu ya nasinya doang. Tapi kenapa ya ada orang-orang yang nganggap sholat yang lain itu nggak penting? Sholat yang penting tuh cuma maghrib sama isya. Gitu. Subuh, zuhur, Sub- asar, apa? Sri, bising kali Sri. Sering banget tuh. Yang semalam. Oh, Sri Wahyuni itu. Oh, Sri Nah. Wahyuni. Iya, Ya, tetangga sebelah. Nggak bisa. Penting lah. Oh iya ya. Seringnya lagi megang papan gini ya. Iya. Malah tadi Durasi. Dia kan lagi nulis tuh. Nolaknya tuh kayak mau. Ini bising kali. kayak pelampiasan Nggak bisa pelan. emosi gitu ya. Iya. Oke. Ah. Aduh. Jadi Cuman nih motong TikTok ya. Nah, jadi kita balik lagi ke standar rajin sholat. Nah, kalau kita kan nganggap rajin sholat itu ya rajin sholat duha, rajin sholat rawatib gitu kan, rajin sholat tahajud. Itulah dikatakan dia rajin sholat. Kalau cuma sholat 5 waktu itu nggak rajin. Basic Mungkin gitu lah bisa kita bilang rajin ke masjid, ya kan? bukan Tapi rajin bukan sholat. rajin sholat. Nah, kalau orang kota, Mm-mm. beberapa kawan-kawan kita itu nganggap sholat ya sholat gitu. Sehari sekali, ya dia udah sholat. Padahal 4 waktunya yang lain itu lewat. Bahkan ada orang yang dia sholat seminggu sekali. Bahkan ada juga yang Setahun 2 kali. Jadi rajin sholat itu, 5 waktu itu, ya Basic basic lah, lah. Itu basic, jangan pernah ditinggal. Hidup ini sholat. No tawal mah. Iya. No tawal. Nggak Tak boleh bisa, tawal. tak bisa rugi Karena lah. banyak pun amal ibadah, banyak pun banyak pun sedekah, banyak pun perbuatan baik kita. Kalau kita nggak sholat sama aja. Kenapa? Karena kata Ustadz Dasat Latif, kunci amal itu adalah sholat. Jadi nanti Thomas Alva Edison, apalagi James Watt, kemudian Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu siapa ya? Itu Presiden Amerika. Itu Presiden Amerika. Presiden Amerika Serikat yang ke-14 kalau nggak salah. Mark Zuckerberg, ya kan, Elon Musk, itu pahalanya kan banyak. Penemu lampu, penemu laptop, ya kan, itu pahalanya banyak. Kenapa? Karena dia memudahkan kita dalam kehidupan. Iya, seluruh manusia. Pahalanya nanti di akhirat ditunjukkan sama Allah Iya. atau sadar Bang, ini pahalamu yang banyak. Macam mana ya Allah? Aku bisa mengambil pahala ini? Sholat. Akhirnya nggak kepake lah amal-amal ini tadi. Kenapa? Karena kuncinya nggak ada. Maka kawan-kawan jangan Jangan ke distrik sama tulisan di situ. jangan pernah tinggalkan sholat. Yes. Gini, kita motivasi sama kawan-kawan kita, ganti kamera yang sebelah sini. Oh, boleh jadi. Kita Aku nggak nampak di situ dong. Ya udah kalian dua aja nggak apa-apa. di sini. Aku sana aja. Oke, di sini. Ya, oke, sini. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian, kami berharap kepada antum semua. Nggak tahu antum orang nih. Hah? Antum nggak tahu. Jangan dicampur-campur. Oh, Bahasa Indonesia, Indonesia bahasa aja. biasa. Bahasa Arab semua. Lu kok bilang ada dia. Ah. Masya Allah. Suya. Mau diceritain nih? Gak usah. Nggak usah. Mau diceritain. Mau diceritain? Cerita tentang ini- bahasa Arab. Tentang bahasa Arab Tentang ini bahasa cerita Kocak. kocak. Oke. Enggak. Ini pengalamannya siapa? Aku. Secara pribadi. Iya. Ya. Emang absurd kali ya pengalamannya tuh aneh-aneh memang. Oke, silakan ceritakan. Hidup ini kan kadang di atas, ya kan? Kadang di atas kali. Kadang di kamar mandi. Jadi gini guys, aku punya pengalaman. Aku kan ngajar di sebuah sekolah di Kota Kota Binjai. Binjai. Sebutkan aja namanya nggak apa-apa. Yayasan Wakaf Al-Kafah Binjai. Pak endorse-nya Pak endorse. Nanti kalau melalui saya ada promo. Melalui saya ada promo. Potongan harga 110% ya. Jadi gini, jadi kami kedatangan tamu dari entah dari mana lah dia gitu Iya. kan. Orang India. Bentukannya looknya orang India. Enggak look lagi, memang orang India. Orang Pure, India. berarti pure Dia ya. dia orang India, tahu kan? Pure Kalau India. dia kalau nolak, Ah, iya. kalau iya, kalau enak,
Tiga-tiganya sama. Ya. Gitu orang India. Oke. Iya dia memang gitu deh. Iya. Suka gitu. Nah Iya. orang India ini tadi datang gitu kan. Jadi kan kami tuh SD, SMP, SMA, TK kan. Yayasan, Yayasan kan yayasan. Hmm. Jadi dia tuh datang ke kantor SD. SD. Dia itu mau apa tuh namanya? Menawarkan. Mau menawarkan jasa seminar lah ataupun apa sih namanya tuh workshop tentang origami gitu. Jadi itu mau ngajarin anak-anak tentang origami. Bagus Ngajarin- niatnya. Bagus niatnya, bagus. Memang pasarnya juga anak SD kalau. anak SD. Cuman sebenarnya masalah itu bukan di situ. Jadi, Masalahnya dia nggak bisa berbahasa Indonesia. oh. Dia ngomong sama orang-orang yang ada di kantor SD itu. Aku kan SMP kan. Ngomong sama kantor-kantor SD itu full bahasa Inggris. Full English. Full English. Hmm. Hello sir. Yeah. I come from India. Oh, Yeah. gitu. Oh, gitu katanya? Gitu. Iya. Pokoknya Aksen ya, English lah Gitu ya. ya. Assalamualaikum. gitu ya. Assalamualaikum. My name is Parkas. Gitu-gitu Oh, kan. Parkas. Apa namanya Parkas gitu. Parkas. Jadi Parkas dakwah. Parkas ungu. Nggak boleh gitu. Apa itu? Nanti kalau dia nonton dia sakit hati. Oh iya. Parkas. I love you. I love you Parkas. Jadi datanglah dia di kantor SD. Nah jadi guru-guru di kantor SD itu kan, ya mereka bisa berbahasa Inggris, tapi kan mereka sulit untuk komunikasi gitu. Little lah. Little lah. Mungkin mengerti apa yang dibicarakan, tapi mau feedbacknya gitu loh. Nggak bisa. Gitu kan. Akhirnya. Nah jadi mereka manggil saya malam hari gitu kan. Yes, berarti orang yang speaking English-nya udah Oh. Udah diakui lah di sekolah itu ya. Dulu Dan anak bina utama. Muridnya Sejoko. Padahal sejauh itu guru matematika lah. Oh dulu dia bisa bahasa Inggris. bahasa Inggris. Dulu. Sekarang dia bahasa India. My name is Joko. Oke. Jadi Hello, my name is Joko. I'm in Bakau. jadi Ustaz dipanggil nih. Jadi aku dipanggil kan. Terus aku ngomong lah sama dia. Malam hari tolong ngobrol sama dia gitu kan. Nah, kita sedang tidak menerima tamu soalnya kita sedang repot. Ketika itu kami sedang pemilihan OSIS. Jadi nggak ada waktu untuk ngasih kesempatan anak-anak itu untuk seminar gitu lah ya kan. Jadi ngomong lah kan, maksudnya aku mau nyampein ke dia supaya udahlah besok aja gitu kan. Salah melakukan. Maksudku aku nggak mau repot gitu kan. Hello sir, where are you from? Aku tanya gitu kan. I'm from India. What's your name? My name is Park. My name is Park. My name is Park. Tangannya pasti nggak gini dong. Enggak. Tolong yang ini di-cut, tolong. Lanjut. Jadi ketika aku ngomong, udahlah gitu kan. Aku pun nggak mau banyak omong sama dia. Niatku kan. Sir, I'm sorry. I'm not good in English. I'm good in Arabic. Halo. Maksudku biar cepet. Biar cepet. Bagiannya biar cepet. Iya kan? Dalam pikiran jadi Uus tadi beranggapan bahwasanya si Parkas tadi itu nggak bisa bahasa Arab. Iya, nggak bisa Gitu. bahasa Arab. Jadi Ustaz bilang, Jadi aku nggak I'm bagus. sorry sir, I'm not so good in English. Nggak bagus bahasa Inggrisnya. Bagus dong. Cuman aku bagus bahasa Arab. But I Masuk dong alasannya. I'm good in Arabic. Arabic, Gitu kan. ya. Aku bukan maksudku bahasa Arabku lebih bagus dari Inggris. Bukan, maksudku biar cepet aja pembicaraan. Beranggapan bahwasanya dia nggak ngerti Jadi pun dia, Arab. dia bisanya bahasa Arab gitu kan. Udahlah, aku nggak mau urusan panjang-panjang sama Iya, dia. alasannya bagus dong. Alasannya bagus dong. Dan ternyata So, I'm sorry. I'm not good in English. Nah. I'm good in Arabic. Iya. Ya kan? Aku gak terlalu bagus bahasa Inggris. Aku bagusnya bahasa Arab. Tahu responnya? Respon dia. Cakal ya Arabic. Langsung nampak flow-nya dia dong. Kok fase? Cakal ya Arabic. Aku Jadi kayak kena todong gitu dong jadinya. kok bisa bahasa Arab? Kok bisa bahasa Arab? Niat hati mau nyombong ya.
Dia nanti mau ngelak masuk jurang lagi ya kan. Niat hati mau ngelak malah masuk jurang kan. Nggak jadi dong aku bisa bahasa Arab. Apa aku bilang? Suaya. Sikit aja aku bilang. Suaya. Langsung let's talk in English gue bilang gitu. Udah bahasa Inggris aja. Jadi sedikit. Iya. Udahlah bahasa Inggris aja lah ya. Udah bahasa Inggris aja. Jadi sebenarnya bapak ini dia itu udah pernah datang beberapa tahun yang lalu. Ya sebenarnya niatnya bagus ngajari origami sama anak-anak, tapi sebenarnya tujuannya jualan buku. Ujung-ujungnya Dia jualan buku. Padahal dia tuh menjelaskan denganku, I do demonstration for free katanya. Oh, gratis. Demonstrasi secara gratis doang. Terus guruku ada yang datang juga, guru bahasa Inggris asli nih, Malim Darmawi namanya. Oh, bahasa Inggris asli ya. You ever come here lah. Kok kayak gitu ya ngomongnya? Jadi kayak India juga. You ever come here katanya gitu kan. Kok pernah datang nih kemari. Tapi kok jualan buku kan? No. It's all about free. Free. Oh, dia nyangkal. Free demonstration. Just do demonstration. Jadi ya intinya you selling the book? You selling the book? No. I do demonstration for free. Yes, you demonstration for free. But you selling the book? Terakhir kami pojokkan dia kan. Yes. I'm selling the book katanya. Aku jual buku. 10,000. Just 10,000. Just 10,000. Buku fotokopi. Oh. Kicik-kicik ini. Ya lumayan lah banyak itu. Buku apa? Berarti kan I do demonstration for free, but you can buy my book. Nah, gini nadanya. Tapi kan dia juga nggak salah dong. Enggak salah. Dia kan do demonstration yang free. Bukunya kan dia jual. Iya. Cuman itu gak ada masalah. Cuman yang paling lucu itu suaya. Oke, balik lagi ke masalah suaya. Masalah sholat tadi. Oh ya, sholat kita tadi lupa mengumumkan. Oke, kawan-kawan semuanya. Suaya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah. Khususnya sholat 5 waktu. Meskipun kamu pemabuk, pezina, pengocok handal. Ted, itu kita ini. Jangan pakai bahasa Inggris. Buat ini dong, Ini loh, Bang. pokat jus. Dia barista loh, Bang. Barista. Barista bisa dong. Oh, gitu. Yoko kan pengocok handal. Iya. Cuman pikiranku nggak cuma di situ aja dong. Dulu dia kan ada buka house station. Iya. Sekarang udah tutup. Iya sih. Kan udah jualnya kan. Berapa kemarin dijualnya itu? Bangkrut. Enggak ada yang jaga. Namanya dia ustad. Jadi kawan-kawan, jangan pernah tinggalkan sholat. Meskipun kamu pelaku dosa, pelaku maksiat, masih belum bisa kamu tinggalkan dosa mabuk, dosa zina, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Boleh jadi asbab musababmu nanti kembali kepada Allah adalah sholat. Subuhmu, zuhurmu, asarmu, maghribmu, isyamu jangan pernah tinggalkan. Meskipun terlambat itu adalah suatu yang dibenci. Yang karena yang dicintai itu adalah sholat di awal waktu, apalagi yang laki-laki itu adalah di masjid. Tapi kalaupun memang kamu belum menyempatkan dirimu untuk di awal waktu, meskipun kamu belum menyempatkan dirimu untuk ke masjid, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang hidupmu. Ketika kamu kehilangan tiang, maka kamu akan menghadapi sebuah kehancuran dalam kehidupan. Masya Allah. Berarti Nepuk tangan dulu. Nggak ada yang apresiasi. Apresiasi diri sendiri. terus gini masalah sholat tadi itu yang 5 waktu itu udah clear lah ya. Berarti tawar, nggak ada toleransi, harus tetap kita laksanain dan kita jalanin gitu. Apapun ceritanya tetap harus kita jalanin. Nah, terus gini itu ada kita saat-saat sholat itu kalau tadi ingat waktu tadi bilang masalah yang sholat tarawih tadi. Sholat tarawih. Nah, kemarin itu kan sempat viral tuh masalah video yang orang sholat itu kayak bolak rosi, Wak. Iya. Nah, itu kan kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Amin gitu kan. Soalnya Allahu Akbar, subhanallah liman hamidah. Nah, itu gimana? Sedangkan Itu sholat. iya, Bukan lagi yel loh. itu viral dan di masa itu viral kan, viral banget bahkan di media televisi, media lain-lainnya, media sosial itu viral tersebar gitu kan.
Nah itu malah banyak yang ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Nah sedangkan yang kita pahami bahwasanya dalam rukun sholat itu ada yang namanya tumak nina. Nah itu gimana Us? Nah untuk sholatnya yang terburu-buru, untuk kawan-kawan juga yang masih sholatnya terburu-buru, maka boleh jadi sholatnya itu nggak sah. Karena kan dalil sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku di sini konteksnya bukan aku, tapi Rasul ya kan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka Rasulullah itu sholat itu ada jeda ya. Nah, tumaninah ini bisa kita artikan sebagai jeda di setiap gerakan. Istirahat sejenak gitu. Iya gitulah, jeda. Ya. Jadi kayak Allahu Akbar gitu kan. Baca, kemudian ruku. Nah, itu nggak langsung dia tidak gitu. Dia ada space waktu kita untuk bertasbih. Nah, seperti itu kan. Nah, maka ulama fikih menyimpulkan rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12, bahkan ada yang 11 di buku Fiqh Islam Muadilatuhu itu. Dia cuma 11. Dia niat tidak dimasukkan. Kemudian ada beberapa yang tidak dimasukkan. Nah, salah satu rukun yang tidak ada ikhtilaf para ulama adalah tumanina. Tunggu. Sebelumnya tumanina itu apa? Tumanina itu tadi yang udah aku terjemahkan. Mungkin kalau dijelaskan secara bahasa dan istilah agak sulit. Jeda lah intinya. Ada jeda waktu gitu, nggak kencang kali dia gitu. Berarti kayak yang sedang viral tuh lah. Berarti gini, misalnya ruku nih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. 3 kali. Jangan langsung bangkit. Enggak lah. Subhana rabbiyal azimi itulah dia tumaninahnya. Bukan subhana rabbiyal azimi 3 kali baru kita berhenti sejenak. Bukan. Baru kita bangkit gitu enggak? Bukan. Tumaninahnya itulah bacaan subhana rabbiyal azimi itu tadi. Nah, maka tumaninah itu jeda di dalam sholat itu minimal dengan tasbih. Jadi gitu. Boleh dia 1, boleh dia 3, boleh dia 5. Boleh 1 boleh? Boleh. Berarti ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kali aja boleh langsung pakai. 1 aja boleh. 1 aja boleh. Tapi ya 3 lah lebih bagus. 5 juga. 5 lebih dari 3 boleh? Boleh, 5 boleh. Tapi paling maksimal ulama bilang 12. Lebih dari 12 itu tidak boleh gitu kan. Nah, jadi tumak ninah ini bagian dari rukun sholat. Ketika orang sholat tidak ada tumak ninahnya, Rasul itu pernah nengok orang sholat kayak patok ayam, tuk 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 gitu. Coba kali dong, gitu. Kata Rasul, sholat lagi kamu. Kenapa? Karena tidak sah sholat kamu, gerakannya terlalu cepat. Maka sudah difatwakan juga oleh MUI bahwa orang yang sholat yang tadi yang kencang kali kayak Valentino Rossi itu dikatakan fatwa MUI itu tidak sah. Nggak sah dari dia dalam fatwa MUI ya. Berarti dapat disimpulkan kalau tumak ninah itu adalah isi bacaan. Isi bacaan yang kita baca itulah tumak ninahnya gitu. Nah, sebenarnya tumak ninah itu kan tadi jeda. Nah, jedanya itu diisi dengan tasbihnya. Oh gitu. Berarti secara ininya yang nggak boleh itu dari kita berdiri baru mau ke ruku, Allahu Akbar langsung bangkit itu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi bangkit itu boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya ruku itu yang jadi penyakit orang sekarang. Merasa bacaan yang dibaca dia itu udah betul, padahal itu nggak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau istilah aku bercanda sama Yoko, itu ada orang saking kencangnya dia sholat. Kita ini baru baca bismillah, dia udah ruku. Itu ibaratkan kita baru siap waladhdallin. Dia salam. Apa berarti bacaan dia tuh waladhdallin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saking kencang ya gitu. Nah, maka jangan kencang-kencang lah sholat tuh, nggak sah dia. Oke. Untuk tumak nina udah oke, Us. Kemudian ada satu lagi masalah sholat masbuk ini, Us. Nah, pernah aku juga ngalamin nih. Kayaknya banyak kali permasalahan sholat masbuk dia nih. Masbuk itu sering terjadi. Aku emang ngalamin sendiri. Selain kemarin disalami. Iya, salaman itu. Nah, ini yang fenomen yang aku alami lagi. Aku sholat
ya kan rupanya udah masbuk, ternyata masih ada orang yang sholat. Maksudnya aku mau berimam dengan beliau gitu loh, maksudnya mau berimam. Jadi ku tepuklah bahunya, kan sunahnya gitu, yang aku tahu gitu. Iya. Ditepuk bahunya gini. Iya, Yang di tepuk sebelah bahunya sini. sekali. Tepuk. Pelan aja. Tepuk. Ada juga yang nanti pakai awana tuh. Enggak. Kalau muncul satu, lu yang pukul tuh jadi. Iya. Jadi pukul kan? Pukul ini ya kan? Enggak sini, Bang. Ya. Sini, jangan sini. Iya, tadi kan Iya, gitu sini. ini. Itu bahu kanan, bahu kiri. Sebenarnya kanan sih, kanan aja. Kanan. Ya, itu kanan. Tapi kiri juga nggak masalah dong. Iya. Kanan lah, kanan aja. Kanan aja. Hmm. Oh. Boleh sedot otak nih. Terus, Bang. Udah dipukul, dah datang uak tuh, pikir kan awak dah mau kan biasanya kita di belakangnya sedikit aja kan gitu kan. Posisinya kan agak belakang sedikit kan kita mau rupanya si kawan itu, Pak, gini nengok ke belakang. Ada. Posisinya gini, nah gini. Nah, Dipukul. dia ke belakang. Abang pukul dulu dong. Wah, iya, tadi kan setelah udah kupukul, pak gitu kan bahunya. Kosan sebelahnya. Nah, aku mau sebelahnya masih mau gini, Pak. Masih mau gini, Pak. Datang si kawan itu, Pak, nengok ke belakang. Kupikir Ya abang nengok gini dong. ya aku gini dong. Berarti aku jadi kan tebal dong jadinya kan nengok gini. Gitu jadinya. Dan solusinya itu gini sebenarnya. Kalau ada orang kayak gitu. Ini kan tadi kan kamu sholat nih. Tunggu, Ini Pak, ini belum selesai, Pak. Enggak, ini udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya. Jadi ini ada orang yang dia masbuk. Kemudian kita tuh mau sholat berimam sama dia. Kita tepuk bahunya. Rupanya dia nggak ada belakang. Kok tepuk aja bang mukanya? Dia belum selesai, Pak. Nggak sampai di situ, Pak. Oh, iya. Jadi saat aku tepuk, dia nengok ke belakang, aku otomatis kan gitu kan. Jadi pikir mau lanjut nih, Pak. Rupanya dia di sampingku dong, di sampingku Oh, dia juga. mundur. Iya, mundur. Dia mundur, Pak. Dia mundur. Apa yang dilakukan olehnya, Pak? Karena dilihatnya aku agak-agak ini ya, agak-agak soleh gitu ya, agak-agak soleh. Ada jenggot Ada tadi ya. jenggotnya sedikit ya kan? Sedikit ada. Nah, jadi datang dia gini. Kayak Lukman. Aduh, Lukman dulu sopan kali dia jumpa kali. Iya, nggak salah. Budaya Jawa yang itu nggak salah. Cuman kalau Lukman yang kayak gitu lucu. Iya, Pak. Oh. Masalahnya awak disuruh gini, awak disuruh imam, Pak. Presisi udah batal. Ya, itu namanya itu jahil. Jadi sebenarnya kita itu bisa berimam dengan orang yang makmum gitu. Kita bisa berimam dengan makmum atau orang yang sholat sendiri. Ya udah, meskipun apakah sah sholat berimamnya sah, meskipun niatnya adalah niat sholat sendiri, tapi dia kalau ditepuk bahunya maka dia otomatis diangkat menjadi Imam. Tapi nggak usah diangkat bang. Oh ya. Jangan. Jangan diangkat. Kan rame-rame letak tengah ya kan. Atau pas dia ruku ya kan, naiki angkat ya kan. jangan juga. Nah jadi itu ya berarti kalau ada orang kayak gitu tuh jahil. Maka ini perlu diedukasi. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, jadi kalau ada orang yang menepuk bahu di belakang itu namanya ngajak berimam. Kalau dia sholat zuhur, maka takbirnya dikuatkan. Kalau dia sholat maghrib, sebacaan Anda, maka itu dijaharkan. Iya, misalkan masih rakaat pertama. Masih rakaat pertama gitu misalnya. Atau rakaat kedua. Ya, atau rakaat kedua. Dia nepuknya ketika kita membaca surah pendeknya, misalnya inna a'tainakal kautsar. Enggak usah diulang dari Al-Fatihah. Oh. Sambung Lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Walaupun udah sampai fasal li rabbika Nah, wanhar, waktu ditepuk. ditepuk inna syani'aka wal abtar. Ruku. Langsung ruku. Allahu Akbar. Sami. Enggak ruku enggak usah baca kuat juga. Subhanallah. Enggak usah. Enggak usah ya. Aku masih mau bilang, kuat enggak dibacanya gitu. Iya. Jadi Terus posisi orang yang tadi jadi dia kan sudah membatalkan itu. Apakah dia harus berwudu lagi atau gimana? Nah, gini, ada orang yang bilang kalau dia 3 kali batal sholat untuk lagi. Enggak. Yang membatalkan wudhu itu adalah Buang angin, keluar dari 2 jalan, kemudian bersentuhan laki dan perempuan, kafir. Murtad ya bang, batal wudhunya. Oh, langsung dari situ langsung ini ya, murtad. Iya batal wudhunya tuh. Ya. Tapi dia bukan batal sholat, langsung murtad dong. Kok ada Enggak. kayak gitu? Enggak. Framingnya ke situ lagi apaan? Wah, enggak ya, Wak ya. Jadi ya ulang aja sholat.
Ulang aja. Karena kan dia udah- aku memposisikan diri udah- langsung jadi imam nggak apa-apa ya. Karena Jangan lah bang. Kau dipersilakan gini jangan kau udah gini. Imam Wak, udah maju ke depan jangan ulang aja salatnya. iya Iya. aku ulang. Jadinya terakhir kau lah Bang yang jadi imam. Iya, aku jadi imam. Nah, setelah aku jadi imam, dia nepok lagi. Aku langsung nengok. Enggak. Gitu terus kalian. Enggak selesai masalah lu. Rupanya yang ditepuk Bang Permadi tadi Parkas. Mainin podcast. My name is Parkas. Iya. Suai ya. I'm in the water. Please help me. Jadi sebelum kita selesaikan episode ini, aku ada 2 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang pertama itu, kan ini khususnya untuk sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu kan kita nggak boleh menegur atau bersuara ketika khotib sedang khutbah. Betul. Nah, jadi apakah termasuk ketika kita ngomong amin ketika khotib itu baca doa di khutbah kedua? Sedangkan kita bilang hush aja pun nggak boleh. Jadi cuman waktu khutbah kedua, waktu khotib baca doa kita bilang amin. Itu gimana? Gitu. Bahkan kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika sallallahu alaihi Ya. wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah hukumnya? Terus pertanyaan kedua? Nah, pertanyaan yang kedua itu bagaimana sebenarnya setelah selesai sholat ini kita dianjurkan ngapain? Gitu. Karena banyak di zaman sekarang ya, apalagi sekarang ini kan semua orang itu udah megang HP, udah punya HP. Betul. Jadi apa hukumnya ketika selesai? Tendensi pertanyaannya. Ya, terus. Jadi ketika kita selesai sholat langsung keluarkan HP. Karena biasanya Buka Instagram. ya itu Balas ya. terlepas dari apapun yang dibukanya. Oh, iya. Terlepas dari apapun yang dibuka. Tapi apakah setelah selesai sholat itu apa yang dianjurkan? Apakah kita istighfar? Iya. Terus Aku kali dong. Tendensius banget ya. Arahnya ke aku kali. itu yang pertama, yang kedua itu. Oke. Nah, mungkin bisa Baik, dijawab dulu. baik. Ustaz. Banyak gendernya dia. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimanakah hukumnya ketika bilang amin? Terus Kita buka sholawat, Allahu Akbar ya. gitu kan? Ataupun bersolawat khotib ketika lagi khotib khutbah. sedang khutbah. Sholat Sholat Jumat ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hukumnya, apa sih sebenarnya anjuran Islam ketika orang selesai sholat? Bagaimanakah hukumnya orang yang selesai sholat langsung buka HP, langsung nengok WA, langsung nengok Instagram, Yoko? Yoko. Untuk tahu nih pertanyaannya itu. Baik, pemirsa, 2 pertanyaan tadi akan kita jawab di minggu depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tutup bang. Ada, jawab kita selesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan santai di atas awan. Di atas awam.